Wa tunzalu alaihim ar-rahmah, dan ketika terbuka rahmatnya Allah langsung turun. Faj'alhum ummati, jadikanlah umat tersebut adalah umatku ya Allah. Nah, dijawab sama Allah lagi, tidak Nabi Musa, ini khusus umatnya Nabi Muhammad. Dengan demikian keringanan-keringanan dan luar biasa yang diberikan kepada umat Muhammad. Ya. Bahkan mengenai syariat pun ya, contohnya puasa ya, puasa kita sendiri itu puasa yang paling ringan ya. Kita melakukan puasa sehari semalam cuma 13 jam ya, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Lah umatnya sebelumnya Nabi Muhammad itu melakukan puasa itu sehari semalam ya. Ya, jadi yang namanya sahur plus buka puasa itu jadi satu. Begitu repotnya seperti apa itu? Jadi sahur sama yang namanya berbuka itu jadi satu. Ya, syariatnya juga demikian, syariat yang paling ringan. Contoh kecil, syariat yang paling ringan dialami oleh umatnya Nabi Muhammad itu ketika yang namanya baju atau mungkin pakaian beribadah itu ketika mau dilakukan ibadah ya, ketika itu terkena yang namanya najis atau kotoran burung ya seperti itu tidak lantas seperti umatnya Nabi terdahulu yang mana harus dipotong. Jadi kalau kita beli baju baru kemudian suruh potong itu kan rasanya istilahnya boeman lah istilahnya seperti itu. Tapi kalau umatnya Nabi Muhammad itu tidak seperti demikian. Jadi lebih memudahkan, jadi cukup dibasuh dan itu sudah suci. Masalah tobat pun juga masih ringan. Ya, kalau masalah tobat misalnya melakukan dosa besar, itu umatnya Nabi Musa itu malah disuruh untuk kafaratnya itu membunuh dirinya sendiri. Ya, untuk membunuh faktulu anfusakum dalikum khairul lakum inda bari'ikum. Jadi disuruh untuk menebus dirinya sendiri dengan cara membunuh. Ketika umatnya Nabi Musa tersebut menyembah yang namanya pedetnya yang dibuat oleh Musa Samiri. Tapi lantas dari umatnya Muhammad itu lebih ringan. Cukup yang namanya taubatan nasuha, terus kemudian melakukan istighfar sebanyak-banyaknya, udah hilang itu yang namanya dosa besar. Itu salah satunya. Terus ada lagi di antara keistimewaan umat tersebut, ya Rob, ini ajidu fil alwahi, ya Allah, saya menemukan di dalam alwah tersebut ummatan umat ya idza hamma bihasanatin, ketika umat tersebut punya niat melakukan kebaikan, falam yaf'alhu, tapi tidak terlaksanakan, itu orang tersebut sudah dicatat satu kebaikan padahal belum sempat melaksanakan. Lah umat yang terdahulu itu belum sampai demikian, dalam arti ketika belum melaksanakan suatu amal kebaikan, umat terdahulu itu tidak bisa mendapatkan sebuah kebaikan atau mungkin pahala dari Allah. Tapi umatnya Nabi Muhammad baru ngerentek saja, baru niat saja, tapi belum sampai melaksanakan, itu sudah mendapatkan keutamaan, apalagi kok sampai melaksanakan. Itu salah satunya lagi. Dan ada lagi di alwah tersebut, ya Rob, ini ajidu fil alwahi, saya menemukan di alwah-alwah tersebut, ya ummatan, umat tuhsyaruna yaumal qiyamah, yang digiring di hari kiamat, ala salasi sulalin, yang digiring tersebut terdiri jadi 3 golongan. Ya, golongan yang pertama itu yadkhulunal jannah bighair hisab, dia itu dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab sedikit pun. Itu seperti yang sepertiga yang sisanya yaitu yuhasabuna hisaba yasiro, umat tersebut itu dihisab dengan hisab yang sangat ringan, berarti sudah 2/3. Dan sepertiga yang terakhir itu adalah yumkhasuna summa yadkhulunal jannah, dia itu diringankan di neraka dahulu, dibersihkan, baru dia dimasukkan ke dalam surga. Faj'alhum ummati ya Rabb, maka jadikanlah umat tersebut adalah umatku. Bukan Nabi Musa, itu adalah khusus umatnya Nabi Muhammad. Jadi umatnya Nabi Muhammad itu yang 1/3 ya masuk surga tanpa hisab. Yang sepertiga selanjutnya adalah hisab, tapi dengan hisab yang ringan. Yang sepertiga berikutnya adalah dengan cara dibersihkan dahulu ya, istilahnya itu mampir dulu ke neraka baru dimasukkan ke surga. Tapi semuanya umatnya Nabi Muhammad gak ada satu pun terkecuali, semuanya akan masuk surga ketika di dalamnya ada yang namanya iman, di dalamnya ada yang namanya lafal la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ada yang namanya penyaksian, ada yang namanya subutul uluhiyah war risalah bi Muhammad, itu semuanya akan masuk surga.
Lah lantas masih banyak lagi di dalam alwah-alwah tersebut, kalau saya sebutkan mungkin akan memakan durasi ya. Ya karena saking banyaknya, ada beberapa keistimewaan, akhirnya Nabi Musa berkata kepada Allah, "Ya Rabb, qad basyatta hadzal khair." Engkau telah memberikan sebuah anugerah kepada li Ahmad wa li ummatih, kepada Nabi Muhammad dan umatnya. Fas'alni minhum ya Rabb, maka jadikanlah saya ini Nabi Musa termasuk bagiannya dari umat Muhammad ya Rabb. Nah, dari situlah langsung Allah itu menurunkan ayat itu, ada di surat Al-A'raf ayat 144. Ya Musa, innistofaituka 'alan nasi, sesungguhnya saya itu sudah memilih kamu di antara para manusia, birisali, untuk menjadi utusanku, wa bikalami fahud ma'ataituka minasyakirin, maka jadikanlah itu kamu menjadi orang-orang yang bersyukur. Janganlah kamu menjadi orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat lantas pengen menjadi umatnya Nabi Muhammad. Lah inilah yang menjadi sebuah kebaikan yang perlu kita syukuri. Kita menjadi umat Muhammad ya, tanpa yang namanya meminta kepada Allah, kita menjadi umat pilihan, bahkan menjadi umat yang menjadi dambaan dari para nabi. Ya, makanya dengan cara kita bersyukur, ayo kita tingkatkan dengan cara meningkatkan takwa kita kepada Allah, melakukan imtisalul awamir wajtinabun nawahi, dan juga mutabaah, mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah dengan cara mutabaah yang hakiki, melakukan perintahnya Rasulullah ya, apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah, dan menjadikan takrirnya Rasulullah dari para sahabatnya. Dengan meningkatkan tersebut, itu menjadikan kita menjadikan umat yang benar-benar syukur atas kenikmatan kita dijadikan umat pilihan, adalah umatnya Nabi Muhammad. Sekian dari saya, semoga bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalamku, kajian Islam Qudsiyah. Jangan lupa ya, subscribe, like, dan komen.